Ada. Coba nih. Mungkin jawab kasih dulu gini pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ma'rifatuna mangkasa'a qulubal arifina binuril uluhiyah walan tasdati al malaikatu raba'ahu utihim min satwatil jabarutiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Satarya Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Oleh saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kita sebagai sang penuntut ilmu ma'rifatullah wajiblah kita memahami, karena ma'rifatullah itu adalah ilmu kehidupan untuk dunia dan untuk akhirat, agar agama kita itu lurus pada jalan yang diinginkan oleh Allah. Maka ma'rifat hari-hari yang lalu telah kakek buka dengan 4 dasar ilmunya. Yang pertama ilmu Adam, yang kedua ilmu Muhammad, yang ketiga ilmu Allah, yang keempat ilmu Tuhan. Hari yang lalu telah kita buka yang keduanya, ilmu Adam. Apakah itu ilmu Adam? Ilmu Adam itu adalah khalifah di muka bumi. Karena Allah berjanji kepada makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan makhluk yang lain, tidak akan aku jadikan Adam melainkan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kalau kaum Adam ini nggak mau jadi khalifah di muka bumi, namanya bukan Adam, tapi hewan hunatik. Nanti ketika dia itu meninggal dunia, wujud jiwanya itu hewan, nggak manusia. Karena khalifah itu adalah pemberian Allah untuk sebagai kadar manusia pada diri kaum laki-laki. Jadi kalau nggak mau jadi khalifah, itu wujudnya nanti hewan. Maka dari itu Allah jatuhkan hukum pada manusia, yaitu pernikahan. Pernikahan itu adalah proses kekhalifahan kaum laki-laki agar derajat kaum laki-laki itu mulia. Maka murid pertamanya adalah istrinya. Maka dikala itu ditanya pada tuan kadinya, sanggupkah kamu memberi nafkah zahir dan batin
Dijawabnya sanggup. Nafkah zahir seperti pakaian, makanan, bersetubuh itu nafkah zahir. Nafkah batin itu adalah santapan rohani ataupun keagamaan, nasihat keagamaan. Tapi karena kita lupa akan yang kedua, yang kita jalani hanya yang pertama, yaitu nafkah zahir, maka akhirnya istri kita menjadikan kaum Adam ini sebagai jin di muka bumi, yaitu jin namanya sebangsa tuyul, sang pencari duit saja tiap hari dapat diminta, suruh nyari lagi. Sementara pernikahan itu proses kehalipaan, bukan dijadikan tuyul, tapi karena kamu yang salah, kaum laki-laki yang salah tentang masalah janji kepada Tuan Kadi, kan? Janji yang kedua yaitu menerima nafkah zahir, nasihat keagamaan, nasihat keagamaan. Kamu lupa, nasib kamulah. Ada yang jadikan pejantan, hanya memuaskan hawa nafsu, ada yang jadikan tuyul, halipahnya jatuh. Kenapa? Karena ketika manusia dikasih titel halipah oleh Allah, kaum Adam ini, iblis nggak menerima hal itu. Karena itu titel kemuliaan. Akhirnya iblis mencari kelemahan kaum laki-laki, yaitu istrinya. Dan nenek moyang kaum Hawa itu namanya Siti Hawa, istri Nabi Adam, dibawa lari dari surga oleh iblis ke dunia, dididik oleh iblis. Dididik untuk melawan suaminya, untuk jatuhkan martabat suaminya. Dan dibekali oleh iblis yaitu sifat tamak. Sifat tamak. Ketika sudah selesai didikannya, Siti Hawa pun dikembalikan kepada Adam. Akhirnya tiap hari bergaduhlah rumah tangga mereka, karena Siti Hawa itu nggak bisa menerima apa yang diberikan oleh suaminya, nggak menyukuri nikmat. Karena sifat kekurangannya itu, sifat tamaknya didatangkan oleh iblis untuk yaitu merusak kaum laki-laki. Maka nggak adalah yaitu kesenangan dalam rumah tangganya. Yang ada kesusahan, kurang dan kurang. Akhirnya rumah tangganya terciptalah rumah tangga neraka. Dan kaum laki-lakinya pun jadi hina. Itulah kaum laki-laki harus punya ilmu Adam, yaitu halipah di muka bumi. Jangan sampai menjadi hewan ataupun jin. Yang kedua yaitu ilmu Muhammad. Ilmu Muhammad ini kita contoh ya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu orang yang sukses dunia dan akhirat? Sampai namanya saja sekarang disebut-sebut umat manusia. Dan tingkah lakunya dicontoh. Semua yang ada pada diri Muhammad menjadi suri teladan kepada umat manusia yang lain. Kenapa? Karena Muhammad punya ilmu yang sederhana tapi pasti, yaitu al-amin, yaitu jujur dan amanah, dengan gelar al-amin. Andai kata kita mengikuti jejak Nabi Muhammad dengan membawa al-amin yang bisa dipercaya, insya Allah segala urusan kita di dunia, bahkan terlebih di akhirat, dimudahkan oleh Allah. Kita nggak punya modal untuk usaha, karena kita dipercaya oleh yang lain, maka dikasih modal oleh sang punya modal. Kita nggak punya tempat untuk bermukim, karena kita dipercaya, dipinjami, nggak perlu bayar. Karena kita ingin jadi kedudukan yang tinggi, jadi pejabat, karena dipercaya, karena amanah, jujur dan amanah, dipilih. Itulah ilmu Muhammad yang wajib kita proses diri kita. Jangan kajian tapi perbuatan kita mulai terus menerus sampai lingkungan kita tadi itu amanah. Aman itu kadang-kadang aman. Aman itu kalau didekati oleh yang lain namanya nyaman. Jadi jangan sampai tetangga kita sama kita itu nggak nyaman. Bising ataupun apa namanya itu galau. Kenapa? Karena diri kita nggak punya amanah. Akhirnya lingkungan itu nggak
nggak nyaman. Yang ada kegelisahan, kehancuran. Itu ilmu Muhammad yang kedua. Yang ketiga namanya ilmu Allah. Apakah ilmu Allah itu? Sederhana sekali ilmu Allah itu. Sedasar maktullah. Cuma kita kadang nggak mampu memahaminya. Ilmu Muhammad, ilmu Allah itu hanya Rahman dan Rahim. Ya. Kan kita selalu baca Bismillahirrahman dengan nama Allah. Nama Allah yang mana yang harus kamu pakai untuk kehidupan kamu? Hanya dua yang Allah kasih sama kamu, yaitu Rahman dan Rahim. Andai kata dalam dari kamu tanamkan sifat Rahman dan Rahim sampai tumbuh subur dalam hatimu, hilanglah kebencian, hilanglah dendam, hilang yang lain-lain yang merugikan pada kita. Yang ada adalah kenikmatan hidup di lingkungannya. Tak saja jauh contoh ilmu ini bisa menjadi kenapa Allah itu disujudi seluruh makhluknya, karena dia itu punya ilmu Rahman dan Rahim. Rahim itu tinggi derajatnya. Contohnya begini, kalau kamu itu punya lembu yang jahat, ya, baru beli lembunya jahat, tapi karena kamu itu pelihara dengan kasih sayang, dengan kelembutan hati kita, dekati lembu itu dengan kasih sayang, akhirnya lembu itu jinak. Kalau bahasa apanya itu sujud kalau bahasa apanya Qurannya. Tapi kalau bahasa hewan namanya jinak. Sama kita nggak jahat, sama orang lain jahat, sama kita nggak jahat. Kenapa? Karena dalam diri kita mengandung sifat kasih dan sayang kepada mereka. Akhirnya si hewan tadi sama kita pun sayang, nggak mau nando. Itulah ilmu Rahman Rahim. Bahkan kita itu tanamkan pada tanaman, kita rawat dengan kasih sayang, hasilnya itu pun melimpah. Dia memberi rezeki pada manusia itu berlebihan. Kenapa? Karena yang merawat itu adalah sifatnya kasih dan sayang, nggak kaku, nggak asal-asalan. Banyak petani itu yang KO karena asal-asalan. Tengok sahabat kita itu, ya, yang ahli sayuran, karena dengan dijiwainya tanamannya, disayanginya, dirawat betul-betul kasih sayangnya, pagi siang ditengoknya, akhirnya sekarang dari nol dia kawan kakek itu sekali tuan takur di kampung sini, ladanya lebar, ya, hasilnya duitnya berkaleng-kaleng. Pernah kayak masuk rumahnya itu tukar duit dikeluarkan dari kaleng takaran padi 2 kaleng penuh duitnya. Karena dia itu menyayangi tanaman. Kita kadang-kadang yang taman kelewatan, ya. Udah gemuk macam gitu dipupuk lagi biar tambah kuat, mati. Hamanya yang datang kecil, racunnya berlebihan, ya mati. Akhirnya keriting semua. Sayangnya itu enggak, Pak, jatuh hukumnya, kan begitu. Jadi semua itu harus kita pakai sifat kasih dan sayang, baik bidang apapun. Menyayangi rumah, akhirnya rumahnya cantik. Coba nggak sayang, ambruk rumahnya. Ya. Catnya belontang-belontang pun dibiarkan karena nggak sayang sama rumah. Coba disayang, ditampal catnya yang belontang-belontang. Yang kayu yang kapuk diganti. Semua yang disayangi membuat keindahan pada kehidupan kita. Maka itu Allah itu disujudi seluruh makhluknya karena dia mempunyai ilmu sifat kasih dan sayang. Itu ilmu ma'rifat, ilmu dasar yang ketiga. Wajib kita pelajari, wajib kita kita perbuat, kita tanam dalam hati kita. Jangan ngambeknya aja yang dibesar-besarkan, jangan merengkanya yang dipupuk, tapi kasih sayang itulah yang kita latih, kita tanam dalam hati kita untuk menghadapi seluruh makhluk. Jin saja kan disayangi sama kita, bantu kita, nggak nyurupi. Kenapa kok kamu kesurupan? Karena kamu ganggu, kamu perintah. Coba kalau kamu sayangi, dia berteman dengan kita. Berteman sama jin boleh, yang nggak boleh itu menyembahnya. Ya. Siapa contohnya berteman dengan jin? Yaitu Nabi Sulaiman. Dia bangun Baitul Maqdis dengan kekuatan jin, nggak salah. Yang salah itu kan menyembahnya.
Jangan sok taat, wah sama jin syirik. Tapi kalau duit wirid dimakan, duit masjid dimakan sama jin syirik. Sok taat. Ya. Bangunan masjid dikorupsi, ya. Sama jin nggak suka. Sementara Allah saja selalu melihara jin. Kalau emang Allah nggak memelihara jin udah mati semua, jadi dibunuh kan. Cuma sekarang ada nggak jin? Berarti Allah itu pengasih dan penyayang kepada jin. Karena ada itu kan doanya kan. Wal jini minal iman, jin disuruh beriman. Jadi kita sebagai hamba Allah, sang penuntut ilmu ma'rifatullah, wajib kita itu menteladani orang-orang yang berhasil, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya Nabi Muhammad, Wali Songo, Tuan-tuan Se, pedagang-pedagang yang sukses, yang taat beragama, itu kita contoh. Buruh-buruh yang nggak ada peringnya, sayangnya tetangganya gantian yang nyuruh kerja sampai nggak ada peringnya. Coba kalau dibenci sama masyarakat, siapa yang nyuruh kerja? Nggak ada. Kita kelaparan, nggak punya duit, nggak ada yang menolong, minta kerjaan nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya kita nyolong, mencuri akhirnya. Kenapa? Karena dalam diri kita tuh nggak ada sifat kasih sayang, nggak ada jujur dan amanah, nggak mau jadi pemimpin. Mimpin diri saja nggak bisa, kan begitu kayaknya itu. Apalagi mimpin orang lain. Mimpin dirinya, kita arahkan diri kita ke arah yang dimaui Allah, itu nggak bisa. Bahkan badan kita sendiri yang merusak diri kita malah kita perbuat, yang menghinakan diri kita malah kita perbuat. Yang untuk mulia diri kita jauhi, yang untuk sehat pada diri kita jauhi. Itulah kita sekarang ini hidup di dunia, itu yang kita dapatkan sekarang di mana-mana. Akhirnya apa? Kehancuran, kesehatan pun hancur, ekonomi hancur, semua iman, apalagi iman hancur lebur, bukan hancur lagi, lebur lagi. Udah nggak ada lagi iman di muka bumi ini. Tinggal cahaya pun sedikit. Namanya cahaya, ditutup sesuatu sedikit aja udah gelap imannya. Contohnya seorang kiai, Pak Kaum, sholatnya tiap hari di masjid, kan? Ajarnya luar biasa, puasanya taat, jadi khatib lagi. Ketika datang duit yang agak-agak haram sedikit, baru 10 juta, sudah matanya pelirik, kapan nyelipkan. Nah, bagi fitrah yang dibagi sedikit-sedikit, yang di kantong besar, nah, itu Pak Kaum sekarang begitu. Nah, itu imannya udah hancur lebur, itu imannya bukan hancur lagi, udah hancur lebur. Karena sekarang hampir nggak ada iman, karena iman itu benda surga. Iman itu benda surga. Sedikit saja kita punya iman direbut orang banyak. Kalau nggak ada yang merebut berarti imannya belum ada, udah yang berharga. Jadi hilangnya kasih sayang pada hati manusia, hilangnya ilmu Allah ini membuat manusia itu kehancuran dalam kehidupannya. Timbul sifat dendam, timbul sifat marah, timbul sifat benci di antara kelompok, benci di antara keluarga, bahkan benci di antara abang dan adik, benci di antara suami istri, benci di antara bapak kandung dengan anak kandung, timbul di mana-mana. Maka kita sekarang ini yang belajar ma'rifatullah ini betul-betul lah kita berbuat. Ma'rifat bukan kajian, tapi ma'rifat perbuatan yang nyata untuk yaitu menyempurnakan diri kita sebagai khalifah di muka bumi, yaitu mengabdi kepada Allah. Dikasih amanah istri kita, anak kita, harta kita, dikasih lagi nanti amanah oleh Allah lingkungan kita, tambah lagi nanti mendunia dikasih amanah apabila kita sudah dipercaya oleh Allah sebagai hambanya. Jadi ingat tadi kan,
ilmu ma'rifat itu ada 4 dasar ilmu. Yang pertama ilmu Adam. Ilmu Adam itu khalifah di muka bumi. Yang kedua ilmu Muhammad. Ilmu Muhammad itu namanya Al-Amin, jujur dan dipercaya. Yang ketiga ilmu Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Karena kita selalu nyebutnya itu pakai namanya, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu bacaannya, tapi sama marah itu ya, baca itu Bismillahirrahmanirrahim, mau numbuk orang ya begitu kan. Nah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang mana yang harus kamu pakai? Yaitu Rahman dan yang pengasih dan penyayang. Andai kata kamu pakai tempo 5 tahun, buktikan. Kalau nggak percaya, kakek udah buktikan. Dulu kakek dihina di kampung sini. Apalagi ada orang-orang kaya, orang-orang yang pendidikan tinggi, menghina sekali. Ada sana itu, ujung sana itu SH detailnya itu luar biasa menghinanya. Sekarang satu pun nggak ada bisa angkat kepala. Walaupun dihina, dicaci, diejek, dimusuhi, tetap kakek itu bertahan pada sifat Rahman dan Rahim tadi. Ya. Maling, nyuri, kakek maafkan, kakek kasih sangu lagi malingnya. Kenapa begitu? Sayang. Sayang. Akhirnya pun timbullah sayang kepada orang yang disayangi tadi itu. Hanya saling sayang menyayangi. Tapi kalau kita timbulkan benci, akan mengenai hati orang lain, timbul lagi benci. Akhirnya saling membenci. Ini yang jarang kita pakai sekarang ini. Di kampung ini aja sudah langka. Sudah langka. Yang orang kaya nggak sayang pada orang miskin, malah noko-nokoi orang miskin. Orang miskin benci kepada orang kaya, nyurui hartanya, ya kan? Nyurui hartanya. Terus gitu dia kaya, aku miskin, tak curi, nggak apa-apa katanya. Kan begitu. Andai katalah sama-sama kita menyayangi di antara sebelah pihak, yang kaya sayang miskin, mau tak mau membagi rezeki, walaupun nggak banyak, hukumnya itu kan ada, kan? Bagi rezeki. Dan orang miskin pun malu mau mencuri, karena nggak mencuri pun dikasih kan gitu. Contohnya ya, pohon durian buahnya ada 50 buah butir, kan? Itu untuk orang miskin kan 5. Untuk orang miskin 5 butir, yang 45 untuk kamu. Karena kamu pelit nggak dikasih, akhirnya orang miskin mencuri pohon durian. Siapa yang berdosa? Yang mencuri apa yang punya pohon durian? Yang punya pohon durian, karena menahan haknya orang miskin. Itulah hilangnya kasih sayang, timbul berantakan kehidupan manusia di muka bumi ini. Andai kata masih ada sedikit saja sifat sayang ini, ilmu Allah ini, insya Allah dunia akan aman, rumah tangga aman, kampung aman, nggak ada lagi yaitu kerusakan. Walaupun masih ada orang jahat. Orang jahat kalau sayang kepada yang disayangi, nggak mau ganggu. Contohnya, di kampung sini ada orang jahat nggak kira-kira? Ada maling nggak? Kalau di kampung lain sana ada nggak? Kenapa di kampung sini kereta baru-baru di depan rumah nggak dimasukkan rumah kok aman? Apakah kira-kira nggak ada maling? Ada. Tapi karena sayang pada yang punya kereta itu, dia segan mau ngambilnya. Ada kata benci, kapan silap? Gitu. Kapan silap? Di kampung lain kunci nempel sedikit hilang kereta. Nggak ada kuncinya saja yang saya hilang kereta. Di sini kereta mulai dari toko masuk rumah pun nggak pernah. Hanya di samping rumah, di kaki 5, di situ aja letaknya. Sampai bobrok pun di situ. Itulah kampung Tumorang. Karena masih ada sifat kasih sayang yang tertanam pada orang pengajian-pengajian. Sehingga aura kasih sayang tadi, ilmu Allah tadi itu menyelimuti kampung Tumorang ini nyaman dan nyaman.
kampung ini. Nggak ada kerusakan. Walaupun dalamnya belang-belang. Ya namanya sekarang durian sekarang kan ada yang manis, ada yang anyap. Ya sama ada penduduknya. Satu kampung ya gitu juga. Ada yang baik dan ada yang buruk dan ada yang merengkel kan gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak kena karena kita sang penuntut ma'rifatullah loh. Kita ini sang penuntut ilmu ma'rifatullah. Jadi kita itu sedang melatih diri kita. Ma'rifat itu ngolah diri. Ma'rifat itu ngolah diri. Mau jadi apa kamu? Itu ma'rifat. Mau jadi orang kaya, jalur orang kaya yang kamu jalani. Mau jadi pejabat, jalur pejabat yang kamu jalani. Mau jadi kiai, jalur kiai yang kamu jalani. Mau jadi dukun, silakan. Jalur dukun yang kamu jalani. Jangan kamu ingin jadi dukun yang kamu jalani jalan kiai yang nggak nyambung. Yang nggak nyambung. Jalurnya kamu jalani. Insya Allah jumpa yang kamu inginkan di sana. Itu yang ma'rifat itu menggambarkan yang nyata-nyata. Nggak lagi gaib-gaib. Ingin kaya kok tanya doa sama mbak dukun. Mbak dukunnya aja kalau misalnya dukunnya makbul itu dia kaya duluan. Jadi kalau ingin kaya itu datangi orang kaya. Datangi orang kaya, minta kerjaan. Jadi pegawainya, insya Allah 5 tahun ke depan kaya. Kalau ingin jadi kiai, datangi kiai, belajar. Insya Allah 5 tahun ke depan jadi kiai. Kalau ingin jadi pejabat, ya jadi pejabat, jadi RT dulu. Ya, jadi RT. Nanti 5 tahun nyalon kepala desa. Coba kalau kepala desa amanah, iuran amanah, pasti dipilih. Kenapa kok kita nggak milih kita? Karena kita nggak jujur dan nggak aman, masih diragukan, kan begitu. Andai kata jujur dan amanah, pasti dipilih oleh lingkungannya. Dari kepala desa tahun depan nyalon DPR, DPRD, jebol pula kena amanah, dipilih. Tahun depannya lagi nyalon bupati, kena amanah, tembus lagi bupati. Tahun depannya lagi nyalon gubernur. Akhirnya bisa jadi presiden. Sekurang-kurangnya menteri. Jalurnya begitu. Nggak ingin jadi pejabat di masjid saja doa, jebol menara. Nggak jadi pejabat. Harus pakai jalur, ma'rifatnya harus pakai jalur. Nggak bisa kita itu ngikuti yang gaib-gaib. Nggak kita kenal, nggak kita tahu, tapi kita yakin nggak bisa. Karena manusia itu dikasih akal untuk menyempurnakan yaitu kehidupan. Jadi kalau hidup kita nggak sempurna, akalnya agak mereng itu. Ya kan? Kalau nggak mereng berarti sempurna hidupnya itu. Karena akal ini menuntun kita arah yang kemuliaan, arah keberhasilan. Tapi karena agak mereng sedikit, agak error, akhirnya akal kita itu belok ke sana. Itu sebabnya itu menjadi satu masalah pada diri kita. Karena kita itu belajar ma'rifatnya nggak sungguh-sungguh. Udah kakek kasih tahu ada 4 ilmu tadi. Dan yang keempat ilmu Tuhan. Itu nanti kita jabarkan kalau kita jumpa lagi ada waktu. Nah, kalau jabarkan pada malam ini udah ajan ya. Udah ajan. Nanti dimarah orang masjid, ajan kok ceramah aja. Namanya orang itu nggak tahu. Kan orang itu nggak tahu ya wajar, namanya ilmunya masih gantung-gantung. Enggak betulan. Jadi ada orang ceramah dia aja dimarah yang ceramah. Gitu. Boleh-boleh sajalah daripada yaitu bermasalah. Lebih baik malam ini kita tutup pengajian kita sampai sini dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.